Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu 22 Maret 2026. Saya menanggapi statement Pak Prabowo yang katanya Aceh Tamiang korban banjir sudah tidak lagi tinggal di tenda. Bapak lihat ini Pak. Lihat ini Pak. Lihat desa kami yang terisolir ini Pak. Adapun hunian sementara Pak hanya 5% Pak. Belum bisa kami tempati sama sekali. Belum ada atap sama sekali. Belum ada kami tempati sama sekali Pak. Bapak jangan terlalu percaya kali sama jajaran Bapak. Jajaran Bapak bilang baik-baik saja, sudah hunian sementara, sudah semuanya. Bapak terlalu percaya Pak. Bapak dengarkan keluhan kami masyarakat ini, masyarakat yang rendah seperti kami ini Pak. Bapak lihat sendiri Pak. Bapak lihat menderitanya kami selama ini Pak. Kedinginan, kepanasan kami di sini Pak. Bapak dengarkan keluhan kami. Jangan percaya dengan jajaran Bapak, itu pun semua penipu Pak. Saya kecewa sama Bapak. Saya sedih Pak mendengar apa yang Bapak bilang 100% Aceh Tamiang sudah menggunakan huntara. Itu semua bohong Pak, bohong. Saya harap video saya ini Bapak dengarkan Pak. Bapak dengarkan video saya. Dan buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan share video kami ini. Tanya sama adik-adik ini. Kami masih menggunakan tenda di sini, betul nggak? Betul. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Kami membutuhkan rumah di tempat tinggal di sini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo berbohong lagi. Prabowo presiden aja berbohong loh. Katanya tidak ada lagi penghuni di tenda 100%. Nih videonya nih. Pemulihannya sangat cepat, alhamdulillah hampir 100%. Tidak ada lagi yang di tenda. Di tenda sudah tidak ada lagi 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 21 Maret 2026. Tepatnya Hari Raya Idul Fitri, hari pertama. Pagi hari ini kami mendengarkan bahwa ada pernyataan presiden. Tidak ada masyarakat di tenda Tamiang ini. Katanya selesai. Nol. Nol. Tidak ada lagi yang di tenda 100%. Kok bisa? Presiden, mantan jenderal, kan triknya canggih katanya ya, strateginya gitu. Kok strateginya beda? Faktanya, kenyataannya kan ini nih. Kok bisa? Pak, 100% gak ada lagi yang di tenda. Pak, waras. Pak, waras. Astagfirullahaladzim. Waras. Waras. Teriaknya gimana sayang? Hidup Jokowi. Kira-kira siapa yang membohongi presiden? Kita tahu kita sudah mengalami lebaran beberapa hari yang lalu dan dikatakan bahwa laporan yang masuk kepada presiden adalah pemulihan Aceh sangat cepat sampai bahkan dikatakan 100% ini oleh presiden, lalu tidak ada yang di tenda. Nah, ini siapa yang membohongi presiden? Jadi yang berani membohongi presiden. Jadi kalau misalkan saya berpikiran hanya satu nama orang terdekat sekarang, yaitu untuk laporan yang masuk itu yaitu Teddy. Nah, jadi kalau misalkan Teddy ini menerima laporan lagi dari bawahannya, kita nggak tahu. Cuman masalahnya adalah mengapa dikatakan 100%, bahkan kalian lihat teman-teman di media yang lain tidak apa yang dikatakan presiden. Jadi berbanding dengan beda yang dikatakan presiden. Nah, jadi balik lagi ke kesimpulan intinya adalah kalau misalkan terus seperti ini, presiden terus dibohongi, maka kita sudah tahu siapa pelakunya. Ya, orang-orang terdekat presiden, orang yang menyaring informasi masuk, dan pernah diberitakan baru-baru kemarin adalah seorang Mahfud MD pun merasa jadi laporan dia yang ditembuskan kepada presiden itu tidak pernah sampai. Jadi laporan yang sampai itu hanya yang pujian. Itu dia. Wassalam. Aneh tapi nyata. Tapi ini ada di Indonesia. Bayangin sekelas presiden dikibulin orang terdekatnya sendiri. Pemulihannya sangat cepat, alhamdulillah hampir 100%. Tidak ada lagi yang di tenda. Di tenda sudah tidak ada lagi 100%. Semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian sementara ataupun hunian tetap. Bagaimana bisa sekelas presiden dikibulin orang terdekatnya sendiri? Bagaimana bisa sekelas presiden orang nomor 1 di Indonesia yang harusnya menerima laporan dari banyak pihak
Tapi Prabowo memilih mempercayai orang-orang terdekatnya sendiri, dan lebih mirisnya lagi sekelas Presiden RI, orang nomor 1 di Indonesia, secara mentah-mentah mempercayai laporan orang terdekatnya sendiri tanpa meng-cross-check atau melihat bagaimana kondisi aslinya. Padahal sampai detik ini masih banyak warga Aceh yang tidak punya pilihan lain selain bertahan di tenda. Masih banyak warga Aceh yang masih tinggal di tenda. Masih banyak warga Aceh yang belum pindah ke hunian sementara atau tetap seperti apa yang dilaporkan oleh orang terdekatnya Prabowo itu sendiri. Kenyataan dari laporan yang diterima Prabowo itu berbeda. Nah, kalau sekelas Presiden, orang nomor 1 di Indonesia, secara mentah, secara serta-merta mempercayai laporan orang terdekatnya sendiri tanpa melihat kondisi aslinya, yang saya mau tanyakan adalah negara ini mau bertumpu kepada siapa? Kalau sekelas Presiden aja dikibulin orang terdekatnya sendiri, bagaimana kita mau berharap kepada Presiden yang gampang banget dikibulin oleh orang-orang terdekatnya sendiri? Wahai warga Indonesia, selamatkan diri kalian masing-masing. Kita punya presiden tapi berasa autopilot. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Saya muak dengan ulah-ulah elit yang jahat di Jakarta itu. Muak. Selalu bohong. Bohong kepada rakyat. Sabtu 21 Maret 2026. Tepatnya Hari Raya Idul Fitri, hari pertama. Ya, masyarakat semuanya sedang bahagia bersama keluarganya. Tetapi malam ini kami kecewa bahwasannya tenda masyarakat dibongkar oleh pihak BNPB. Kami minta kepada siapapun yang bertanggung jawab, jangan kalian bongkar. Sebelum Huntara selesai kalian bangun. Prabowo 3 kali berbohong ketika mengatakan 99% rakyat Indonesia hidupnya pas-pasan. Bahkan sangat sulit. Faktanya, mau dengar faktanya bro dan sis? 52 juta orang. Fenomena munculnya politik yang didirikan di atas panggung kepalsuan dan kebohongan dengan narasi fitnah dan prasangka. Tontonan bernama The Prabowo Show. Dia menyebut selama 5 tahun terakhir kurang lebih 50% rakyat Indonesia tambah miskin. Faktanya, jumlah orang miskin Indonesia saat ini adalah yang terendah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Lalu, Prabowo menyurut BUMN dengan menyatakan bahwa saham Pertamina sebagian sudah dijual diam-diam. Bahwa Garuda, PLN, dan perusahaan gas negara bangkrut. Bahwa BRI banyak hutangnya. Faktanya, nilai aset BUMN 3 tahun terakhir naik 2.700 triliun rupiah. Dan tercatat bahwa laba BUMN keseluruhan meningkat terus setiap tahunnya. Calon Presiden nomor 02 mengatakan Indonesia terancam jadi negara miskin selamanya. Prabowo bohong guys, dia bilang anggaran MBG adalah hasil dari efisiensi. Bahkan ada kader Gerindra yang mengatakan anggaran MBG tidak memangkas anggaran pendidikan. Ternyata bohong guys. Ini PDIP bongkar semuanya. Ini kalian harus lihat ini guys. Apa yang disampaikan oleh beberapa pejabat negara seolah-olah anggaran MBG ini merupakan buah dari efisiensi, bukan diambil dari anggaran pendidikan. Dalam faktanya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, Pasal 22, bagian penjelasan disebutkan dengan jelas bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Penjelasan ini kemudian dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang rincian APBN tahun 2026, dan di situ disebutkan untuk Badan Gizi Nasional 223.558.960.490. Jadi 223 triliun. Ini harus kita sampaikan. Kenapa? Karena kita bernegara dipandu oleh undang-undang dengan segala turunan hierarkinya.
termasuk peraturan presiden ini. Menyampaikan dengan benar sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan peraturan presiden adalah menghormati lembaga-lembaga yang membuatnya. Kita menghormati DPR dan pemerintah, karena itu kita luruskan. Oh enggak, ternyata emang diambil dari anggaran pendidikan. Menurut undang-undang demikian, menurut peraturan presiden juga demikian. Ada angkanya. Nah, ini harus kita luruskan agar rakyat semakin memahami. Agar publik tahu bahwa kita menghormati undang-undang dan peraturan presiden. Itulah kepentingan kita menyampaikan ini.